Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Kursus Privat. Channel ini membahas tutorial seputar aplikasi pada Windows, tutorial seputar aplikasi Microsoft Office, baik itu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Dan juga di sini kami membahas tentang skripsi. Namun teman-teman, pada kali ini saya akan berbagi informasi dan tutorial kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot banget. Tentunya ini menjadi hal yang sangat menjengkelkan ya teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakan laptop, ya umumnya kita pengen laptop tersebut lancar jaya ataupun lancar saja. Namun pada saat kita gunakan tiba-tiba kursornya tidak mau bergerak, kemudian juga tidak mau membuka aplikasi, dan juga masih banyak lagi. Kemudian juga ketika kalian ingin membuka salah satu aplikasi, tiba-tiba ketika sudah terbuka aplikasinya ngehang ataupun ngeblank. Lantas bagaimana caranya? Silahkan kalian simak video berikut ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan juga subscribe, serta kalian hidupkan tombol loncengnya. Namun di sini saya akan berbagi terlebih dahulu informasi kepada teman-teman semua, yang mana di sini ada 12 cara mengatasi laptop yang lemot. Yang pertama adalah hentikan program yang tidak diperlukan. Pastikan Anda menjalankan terlalu banyak program atau aplikasi secara bersamaan. Tutup program yang tidak Anda gunakan untuk membebaskan sumber daya sistem. Itu yang pertama tipsnya. Kemudian yang kedua, periksa penggunaan CPU dan RAM. Gunakan Task Manager, Ctrl plus Shift plus ESC atau Escape untuk melihat program atau proses yang menggunakan banyak CPU dan RAM. Jika ada program yang berjalan dengan penggunaan sumber daya yang tinggi, Anda mungkin ingin menutupnya ataupun langsung kita tutup saja teman-teman. Kemudian yang ketiga ada hapus file tidak diperlukan. Hapuslah file dan program yang tidak Anda butuhkan lagi untuk membebaskan ruang penyimpanan dan meningkatkan kinerja. Yang keempat, defrag atau optimalkan hard drive. Jika Anda masih menggunakan hard drive tradisional bukan SSD, ya perbedaannya kemarin sudah saya jelaskan antara perbedaan hard drive dan juga SSD, yaitu untuk dari segi kecepatan dan juga kapasitasnya itu sama aja sebenarnya teman-teman. Ada yang dari 128, kemudian juga ada penyimpanan 512, itu sebenarnya sama dengan hard disk, namun dari segi kecepatan itu lebih cepat SSD dibandingkan hard disk. Nah, pertimbangkan untuk menjalankan alat defragmentasi untuk mengoptimalkan penyimpanan. Jadi kalau misalnya laptop kalian itu lemot, kalian bisa ganti hard disk menjadi SSD saja agar dia lebih cepat untuk prosesnya. Kemudian yang kelima ada periksa keberadaan malware. Nah, malware ini sama dengan virus ya teman-teman. Kalau misalnya di laptop kalian itu pernah menginstal salah satu aplikasi, kemudian pada saat kalian menjalankan aplikasi tersebut, laptop kalian itu mengakibatkan lemot, artinya laptop kalian itu terinfeksi malware. Namun ini juga bisa jadi aplikasi yang kalian jalankan itu lumayan berat sehingga dia memang prosesnya lumayan lama. Komputer yang terinfeksi malware bisa menjadi lambat. Jalankan pemindahan malware yang andal untuk memastikan komputer Anda bersih. Kalian juga bisa menggunakan Windows Security yang sudah disediakan oleh sistem operasi Windows, teman-teman. Kalian tinggal cari saja di keamanan, di security-nya nanti akan ada yang namanya tombol scan atau bersihkan malware. Kemudian yang keenam ada update driver. Pastikan semua driver pada perangkat keras Anda diupdate ke versi yang terbaru. Kemudian yang ketujuh ada bersihkan cache. Nah, beberapa program dan sistem operasi menyimpan cache yang dapat memperlambat kinerja seiring waktu. Nah, mungkin kalian pada saat ini contoh kecilnya aja ya teman-teman. Kalian pada saat login ke Facebook, kemudian kalian kan pasti nanti akan ditampilkan halaman pop-up. Apakah kalian ingin menyimpan kata sandi? Ketika kalian menyimpan kata sandi tersebut, maka dia akan tersimpan cache-nya. Nah, maka dari itu silakan kalian hapus saja cache yang tersimpan di browsernya teman-teman semua. Anda bisa membersihkan cache browser, cache sistem, dan juga cache aplikasi jika diperlukan. Kemudian yang kedelapan adalah pertimbangkan penyimpanan eksternal atau cloud. Pindahkan file yang jarang digunakan ke penyimpanan eksternal atau layanan cloud untuk membebaskan ruang pada hard drive Anda. Jadi kalian wajib untuk mempertimbangkan kalau misalnya merasa bahwa
laptop kalian itu sudah lemot dan penyimpanannya sudah penuh, sudah berwarna merah, artinya kalian harus di-upgrade untuk dalam segi perangkat keras, ataupun kalian bisa menyewa cloud ataupun penyimpanan awan. Kemudian yang kesembilan ada matikan efek visual yang tidak diperlukan. Menonaktifkan efek visual seperti animasi, transparansi, dan efek lainnya dapat membantu mempercepat kinerja. Kemudian yang ke-10 ada periksa untuk overheating. Pastikan laptop Anda tidak mengalami masalah pemanasan berlebihan. Debu yang menumpuk pada kipas dan saluran udara dapat menyebabkan overheating. Nah, tips dari kami dari kursus privat adalah pada saat kalian menggunakan laptop, kami sarankan kalian untuk tidak menggunakannya di atas kasur ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau misalnya di atas kasur, otomatis dari segi pemutaran kipasnya itu sudah terhambat. Jadi mengakibatkan panas dan pada akhirnya laptop kalian itu menjadi lemot. Kemudian yang ke-11 ada periksa kapasitas baterai untuk laptop. Jika laptop Anda menggunakan baterai yang sudah lama, kapasitas baterai yang rendah dapat mempengaruhi kinerja. Mungkin perlu mempertimbangkan penggantian baterai. Kalian bisa masuk ke service center laptop kalian masing-masing jika kalian ingin mengganti baterai laptop kalian. Kemudian yang ke-12 ada upgrade hardware. Jika semua langkah di atas tidak memberikan hasil yang diharapkan, pertimbangkan untuk mengupgrade pada komponen perangkat keras tertentu seperti RAM ataupun random access memory, atau mengganti hard drive dengan SSD. Nah, kalau misalnya mungkin simulasinya adalah RAM kalian itu 2 GB, sedangkan kalian menggunakan aplikasi AutoCAD ya, ataupun aplikasi untuk mendesain. Nah, kalau misalnya RAM kalian 2 GB, otomatis ya laptop kalian itu bakal lemot. Karena aplikasi AutoCAD itu sangatlah berat, teman-teman. Minimal RAM kalian itu 8 GB. Itu salah satu contoh simulasinya. Nah, di sini saya akan mensimulasi salah satu cara agar laptop kita itu tidak lemot. Yang pertama adalah kita akan belajar ataupun melalui Task Manager ya. Di sini sudah ada. Gunakan Task Manager, kita cukup klik Ctrl Shift and Skip ya. Ctrl Shift and Skip. Nah, kita tunggu beberapa saat, maka tampil seperti halaman berikut ini ya teman-teman, untuk tampilan halaman Task Manager. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu pada bagian CPU. Pada bagian CPU ini, kalau misalnya CPU kalian itu sampai 100%, artinya penggunaan prosesor kalian itu sudah berlebihan. Nah, jadi untuk standar-standarnya kurang lebih ya sampai 10-15%. Kemudian juga di sini ada bagian memori. Bagian memori di sini saya di laptop saya yaitu sudah mencapai 92%. Artinya memori dari total kapasitas 8 GB itu hampir sudah digunakan semua ya teman-teman. Karena sisa 8% lagi, yang mana untuk salah satu aplikasi berat, yaitu yang pertama ada Canva, ada Opera, kemudian juga ada Windows Explorer, dan juga ada Visual Studio Code. Nah, itu lumayan berat aplikasinya. Kemudian juga di sini ada aplikasi yang berjalan di belakang sistem operasi, yaitu Anti-Malware Service Executable. Jadi ini berfungsi untuk memberikan pertahanan dari serangan malware ataupun serangan virus kepada laptop kita. Nah, kemudian di sini ada disk ataupun penyimpanan. Nah, ini berpengaruh juga kalau misalnya sampai disk kalian itu 100%. Jadi nantinya otomatis akan lambat, teman-teman. Kemudian di sini ada network atau jaringan. Nah, kalau misalnya masih 0% ya artinya sudah stabil ya. Nah, ini kan permasalahannya adalah memori kita yang digunakan itu sudah 90%, tadi sampai 92% ya, teman-teman. Nah, lantas bagaimana caranya? Silakan kalian tutup salah satu aplikasi yang mungkin saat ini sedang kalian tidak gunakan. Contoh di sini saya tidak menggunakan aplikasi Canva lagi, maka saya akan sorot kepada aplikasi Canva. Kalian pilih saja sorotan kursornya ke Canva, kemudian kalian klik kanan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada expand, ada end-text, kemudian juga ada resource value, kemudian juga ada provide feedback, kemudian juga ada source online. Silakan kalian pilih end-text ya teman-teman. Kemudian kalian klik tombol ataupun klik kursor ataupun klik mouse di kiri. Kalian klik end-text, kemudian nanti kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti kan dia akan berubah untuk status memorinya teman-teman. Yang sebelumnya tadi 90%, sekarang sudah menjadi 82%. Kalau misalnya kalian belum puas, silakan kalian tutup lagi teman-teman. Tutup salah satu aplikasi yang mungkin saat ini sedang tidak kalian gunakan ya. Nah, ini ada keterangan background berwarna biru, ini artinya dia sudah besar ya untuk penggunaan memorinya. Kalau misalnya biru muda dia tidak terlalu besar, tapi kalau dia sudah biru
agak ketuaan, maka dia untuk penggunaan memorinya sudah cukup besar. Begitupun dengan untuk penggunaan yang lain. Nah, di sini kalau misalnya saya ingin menutup salah satu aplikasi, salah satunya adalah Visual Studio Code, saya cukup sorot, kemudian saya klik kanan, kemudian kalian klik End Test, maka secara otomatis nanti akan tertutup. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot. Ini berfungsi ataupun berguna kepada semua laptop kalian yang dari seri apapun, kalian bisa gunakan cara ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian membutuhkan kursus privat komputer, silakan kalian klik informasinya di deskripsi video ini ya teman-teman. See you next time. Salam dari channel YouTube Kursus Privat.